Sejak awal memang Dewan Pengawas ini sesungguhnya adalah sebuah institusi yang tidak direspon atau kehadirannya tidak diinginkan oleh publik gitu ya. Ada kekhawatiran publik lembaga ini justru institusi ini justru bukannya menjaga marwah KPK tapi akan menjadi jargon untuk kemudian menghambat pemberantasan korupsi. Dan saya kira ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas, bergeser sedikit, bukan lagi soal pemilu dulu, tapi yang kita bahas adalah berkaitan soal nasib KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapa lagi kalau bukan salah seorang pimpinannya, yaitu adalah Lili Van Tauli Siregar. Saya ulangi, Lili Van Tauli Siregar. Lagi-lagi nama ini kembali menjadi pembicaraan publik. Sayangnya, nama beliau banyak dibicarakan bukan karena kinerjanya yang baik, bukan karena aksi heroiknya menangkap para koruptor, tapi ternyata justru karena dirinya sendiri menjadi problem bagiannya, menjadi beban bagi publik dalam pemberantasan korupsi. Teman-teman sekalian, adalah sesuatu yang sangat ironi, bahkan memang memiriskan, bahkan sangat memalukan. Kalau kita berkaca pada periode-periode sebelumnya, maka kemudian publik hampir tidak pernah menyorot secara personal secara personal komisionernya. Untuk kemudian bahkan publik pada saat itu sangat menaruh harapan memberikan dukungan kepada KPK. Tapi kali ini justru sebaliknya. Publik habis energi untuk kemudian hanya melaporkan komisionernya sendiri dalam kasus justru dianggap menghambat pemberantasan korupsi. Walau. Teman-teman sekalian, bahkan yang kita tahu kemarin laporan Amerika Serikat sendiri, Departemen Kementerian Luar Negeri Amerika bahkan menempatkan salah satu kasus Lili Van Tauli yang dipotret sebagai bagian yang bermasalah. Dalam hal ini adalah putusan Dewan Pengawas KPK. Teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu semua gitu ya, bahwa sekarang ini saya ulangi bahwa nama Lili Van Tauli kembali pembincangan karena ternyata diduga yang bersangkutan justru terlibat dalam kasus gratifikasi, menerima gratifikasi pemberian tiket, jadi pemberian fasilitas tiket nonton balapan motor GP di Mandalika gitu ya, termasuk fasilitas penginapan. Tentu kita tidak akan percaya kalau Lili Van Tauli tidak ngerti aja istilah gratifikasi. Karena justru institusi KPK lah sebenarnya sekarang ini, bahkan jauh sebelumnya, periode-periode sebelumnya, sangat gencar mengkampanyekan bagaimana institusi-institusi negara, aparat negara gitu ya, aparatur gitu ya, PNS dan macam-macam, untuk kemudian tidak terlibat atau tidak menerima gratifikasi. Batasan-batasan standar gratifikasi itu jelas, termasuk bagaimana penyikapan untuk kemudian supaya terhindar dari gratifikasi itu. Tapi sayang sekali, seperti yang terjadi sekarang ini, justru Lili Van Tauli diduga untuk kemudian terlibat menerima gratifikasi yang kemudian akhirnya dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Seperti kita tahu semua bahwa sebelum kasus ini meledak, juga jauh sebelumnya, Lili Van Tauli sebenarnya juga sudah pernah diproses di Dewan Pengawas KPK. Yang bersangkutan diduga pada saat itu ya, terlibat dalam membangun komunikasi dengan salah seorang yang sedang bermasalah di KPK, yaitu adalah wali kota Tanjung Balai yang kemudian menjadi nonaktif, yaitu adalah Sahrial dalam kasus jual beli jabatan. Kuat dugaan pada saat itu bahwa Lili Van Tauli Siregar terlibat dalam membangun komunikasi yang bersangkutan karena ada kepentingan pribadi, yaitu atau keluarganya untuk mendapatkan posisi tertentu yang diduga memanfaatkan jabatannya di KPK. Dalam konteks ini sebenarnya bukan hanya persoalan etik, ini adalah pelanggaran hukum. Walau.
Publik sempat menaruh harapan kepada Dewan Pengawas KPK. Lalu kemudian kita sempat bahkan bertepuk tangan karena dalam pembacaan hasil pemeriksaan KPK, Dewan Pengawas KPK menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti pernah membangun komunikasi dan dinyatakan melakukan perbuatan yang diposisikan sebagai pelanggaran berat. Hanya saja ketika masuk pada diktum putusannya, ternyata Dewan Pengawas hanya kemudian menjatuhkan sanksi kepada Lili Pantauli sebagai komisioner, yaitu adalah sanksi untuk kemudian pemotongan gaji pokok 40% atau hanya 1,8 juta per bulan dari total gaji hampir lebih 100 juta. Ini sesungguhnya adalah bukan soal nilai gitu ya, tapi kemudian publik melihat foto putusan dari Dewan Pengawas ini. Kalau seandainya Lili Pantauli dikategorikan bahwa yang bersangkutan selalu terlambat masuk kantor atau terlambat menghadiri rapat atau kemudian dalam banyak konteks lain pelanggaran indisipliner, mungkin itu adalah putusannya berkaitan soal pemotongan gaji, karena itu adalah berkaitan pada kinerja. Hal yang berbeda ketika dalam konteks lain memanfaatkan kekuasaan untuk membangun komunikasi terhadap orang yang diduga sedang bermasalah hukum. Walau-walau, tapi ini adalah satu putusan. Meskipun lagi-lagi pada saat itu publik melihat dalam posisi lain yang publik yakin bahwa putusan ini sesungguhnya bukan sekedar nilai, tapi tidak akan memberikan efek jerak. Itulah kemudian maka publik kembali melaporkan dalam kasus lain Lili Pantauli, yaitu adalah pembohongan publik. Karena ternyata sebelum putusan, dalam proses penanganan di Dewan Pengawas, Lili Pantauli sempat melakukan jumpa pers yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan komunikasi, dan faktanya ternyata pernah. Hanya saja kemudian laporan itu ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Senyap-senyap sedikit beberapa waktu ternyata kemudian terungkap lagi kasus yang lain. Ya, ini adalah yang sekarang ini kasus justru diduga gratifikasi. Itu adalah pemberian fasilitas tiket nonton motor GP di Mandalika sana. Kalau kita menyebut Mandalika pasti ingat gitu ya, karena di situ ada pawang hujan kemarin yang agak heroik gitu ya. Pawangnya beraksi, hujannya juga beraksi. Lalu kemudian selain itu mendapatkan fasilitas penginapan. Apakah itu benar adanya? Sekarang ini sedang dilaporkan di Badan Dewan Pengawas KPK. Teman-teman sekalian, kita tidak sebenarnya akan mendiskusikan pada konteks untuk apa terbukti atau tidak, karena ini adalah berkaitan pada posisi ininya adalah wilayahnya, kewenangannya dan Dewan Pengawas. Pertanyaan sederhananya sebenarnya adalah kita kan tidak pada konteks untuk Lili Pantauli, tapi adalah soal integriti Badan Pengawas, Dewan Pengawas sendiri gitu ya, yang diawali oleh Pak Tumpak Panggabean yang juga adalah mantan komisioner KPK. Karena sejak awal memang Dewan Pengawas ini sesungguhnya adalah sebuah institusi yang tidak direspon atau kehadirannya tidak diinginkan oleh publik gitu ya. Ada kekhawatiran publik lembaga ini, justru institusi ini justru bukannya menjaga marwah KPK, tapi akan menjadi jargon untuk kemudian menghambat pemberantasan korupsi. Dan saya kira ini adalah sesungguhnya tantangan yang harus dijawab oleh para Dewan Pengawas di sana. Selain juga memang adalah selain tupoksinya tentu karena mereka di sana digaji dengan gaji yang bukan sedikit gitu ya. Ini yang saya kira menjadi tantangan berat para Dewan Pengawas untuk kemudian memastikan jangan sampai kemudian publik menyatakan bahwa Dewan Pengawas selama ini bukannya merespon kepentingan publik tapi kemudian menjaga ke dalam gitu. Ini yang kita khawatirkan. Maka sekarang ini untuk khusus kasus sekarang ini untuk Lili Pantauli, maka sejatinya Dewan Pengawas adalah betul-betul bekerja profesional, transparan, dan tidak kemudian justru berani membuktikan tapi takut dalam mengambil keputusan. Maaf, saya menggunakan istilah takut karena kemudian kalau kita lihat posisinya adalah kewenangan Dewan Pengawas sangat kuat. Ini adalah taruhan integritas, menjaga moralitas, integritas KPK yang selama ini kita tahu betul bahwa sangat menjunjung tinggi standar moralitas institusi yang menjadi patron dengan institusi yang lain. Di zaman-zaman dulu kalau orang berbicara KPK, maka semua kemudian orang akan menaruh hormat.
Kita tidak pernah mendapatkan pimpinan KPK dulu untuk kemudian pergi berpoya-poya. Tidak ada larangan dalam konteks itu. Tapi ini adalah soal pantas dan tidak pantas. Apalagi kemudian kalau ternyata itu menggunakan fasilitas yang sesungguhnya tidak boleh. Ada konflik interest di sana. Semoga saja Dewan Pengawas bisa bekerja betul secara maksimal dan mengembalikan marwah KPK. Tidak kemudian justru menjadi bagian saling menjaga ke dalam yang akhirnya kemudian kepercayaan publik semakin terpuruk terhadap penegakan hukum kita. Ketahuilah bahwa desain memperburuk kepercayaan publik terhadap KPK sesungguhnya juga pada saat bersamaan adalah sengaja membawa publik untuk semakin tidak percaya pada penegakan hukum. Dalam konteks itu maka kita hianat pada semangat reformasi.